Terus untuk ngatur skalanya, itu pilih yang desain. Habis itu page setup. Terus yang di bagian drawing scale ini, kalian pilih yang predefine. Sebentar. Tadi salah, harusnya pas awal. Sorry ya, ulangin. Aku biasanya pakainya itu yang metric unit. Terus habis itu desain. Maaf ya guys kalau berisik. Terus ini pilih yang drawing scale, terus kalian predefine ini. Terus ini pilihnya yang metric. Terus 1:1000. Terus yang size ininya disesuaikan sama misalnya kalian butuh berapa meter gitu ya. Ini aku ngasal aja ya, ceritanya segini, terus aku mau bikin landscape. Maaf, kecepatan. Oh, ya jadi pilih page setup. Terus kalau aku kan bikinnya mau landscape gitu ya, jadi ini dipilih yang landscape. Terus tapi terserah kalian mau potret apa landscape ya. Iya. Terus pilih yang predefine scale. Habis itu pilih yang metric dan perbandingannya 1:1000. Nah, habis itu di bagian page size ini bisa kalian sesuaiin sama ukuran dari pabrik kalian. Jadi misal tanah kalian itu tersedianya berapa meter gitu. Nah, terus kalian mau bikin pabriknya berapa meter, itu disesuaikan di sininya. Sudah, oke. Nah, habis itu ini tinggal kalian bikin aja, ini sebenarnya sesuai kreativitas kalian aja sih. Misal ya, ini kita mau bikin yang keseluruhan, itu pakai yang ini maps and floor plans. Ini kalian tinggal nyoba-nyoba sendiri aja sih, kayak misal yang bagian ini gambarnya apa, ini bagiannya apa gitu. Ini bisa kalian misalnya pakai yang ini, walls, structure dan lain sebagainya. Area loading. Nah, di bagian yang tadi itu ada nah, ini ada room. Ini misalnya kalian mau bikin ruangan. Terus nah, ini tinggal digedein. Misalnya ini kalian mau bikin ruang buat Produksi. Ya, produksi. Atau kalian mau bikin keseluruhan dulu kayak semuanya kan. Jadi kalian bikin ini gede. Kalian bikin ininya gede. Terus nanti dikasih kayak misalnya di dalamnya kalian mau bikin ada ruang apalagi produksi, misal ruang produksinya di sini. Ini ada tulisan meter-meternya kan, itu bisa kalian sesuaiin. Misalnya mau ruangannya berapa meter. Ini misal buat produksi. Ini aku ngasal aja ya. Misalnya produksi, terus misalnya ini mau gudang. Tinggal ditambah-tambahin. Nah, terus di sini ada pintu nih. Kalian bisa pasang pintu di sini. Ini pintu masuk, keluar. Misalnya keluarnya di sebelah sini. Kayak gini. Nah, terus misalnya kalian mau nambahin yang buat mesin-mesin. Ini proses engineering, misal kalian mau pakai ini nih, misal ada mixer kan di kalian bisa tambahin ini. Ini aku ngasal aja ya, misalnya ini udah di bagian produksi gitu. Ini mau pakai mixer bisa pakai ini, atau kalian pakai bone mill
formulnya misalnya ini disesuaikan kayak misalnya kalian tuh alur produksinya kayak gimana. Misal pertama mixing, habis itu kalian frying atau apa gitu tuh disesuaikan aja ininya diurutin. Nah, habis itu kalau kalian mau ngasih warna, ini juga bisa tinggal habis itu ini tinggal diklik. Terus yang bagian fill ini tinggal kalian masukin aja warna terserah. Ini sekreatif kalian aja gitu. Habis itu misalnya kalian mau buat yang di apa tuh namanya kantor misal ya. Ini ada sofa, ini ada bed apa? Ada sofa, ada table, ada ini pokoknya ada banyak. Ini kalian tinggal tambah-tambahin sendiri. Kalau kalian di bagian parkiran mau nambahin mobil-mobilan itu juga bisa. Pokoknya ini kalian tinggal buka-buka sendiri aja sih. Ini kalau mau tumbuh-tumbuhan, planting, terus ini kalau misal mau nambahin kayak ini mobil, misal buat parkir mobil, parkir truk kayak gitu, ini bisa ditambahin. Misal di bagian bawah sini kalian mau nambahin truk, parkiran truk, ini kalian jijir-jijir aja ini truknya. Nah kayak gini. Udah sih kayak gitu aja. Ini pokoknya sekreatif kalian aja mau bikinnya kayak gimana. Nah kalau misalnya dari aku kasih notes di sini tuh kalian harus jangan lupa ada sanitasinya. Jadi kayak ada ruang ganti, terus buat bersih-bersih, terus WC-nya juga jangan gabung sama ruang produksi karena itu bisa apa namanya kontaminasi silang. Nah habis itu jangan lupa juga buat si limbahnya. Kalau misalnya kalian mau ya, jadi tadi pagi teman-teman ini sudah mendiskusikan siapa yang kalau misalnya kalian mau tahu kayak misal ketentuan apa sih yang harusnya layout itu gitu kan, kayak misal ini yang harus ada tuh apa aja, terus yang nggak boleh berdekatan tuh apa aja, itu kalian bisa cari di ISO TS 22000 gitu tuh ada. Itu aja sih kalau dari aku. Ilmi ada tambahan nggak? Atau ntar aku mau nambahin contoh layout. Bentar. Jadi ini nanti sesuai kreativitas kalian aja. Ya. Terus nanti kalian juga lihat yang ISO 22000 itu isinya aturan-aturan aturan internasional lah. ISO kan internasional standard operation. Nah nanti ada rulesnya nanti ruangan ini nggak boleh dekat sama ruang ini kayak gitu-gitu. Ya. Terus yang juga, penting ya. Apa sih? Yang penting tuh nanti ada skalanya yang benar, terus ada ruang produksi, kantor, pengolahan limbah, terus di dalam ruang produksi itu nanti disesuaikan sama diagram alir kalian, alat-alatnya apa aja. Nanti kalau misal ada alat yang nggak ada di situ, pakai alat yang mirip lah, yang mirip sama alat real kalian kayak gitu. Terus jumlahnya harus sesuai sama alat kalian itu ada berapa kayak gitu. Nah, habis itu terus tunjukin zip yang ya, sebentar, not responding. Yang penting kalau misalnya bikin layout itu masih realistis aja sih, kayak misal jangan yang terlalu besar, kayak misal harusnya itu tuh
cuma butuh space yang kecil, tapi kalian malah naruhnya itu kayak gede banget gitu. Bentar ya, masih loading. Terus nanti juga kalau di ruang produksi ada forklift-nya, apa di gudang ada forklift-nya, kalian tambahin situ kan ada option yang forklift itu, gitu-gitu deh. Biasanya yang bikin layout nih cowok-cowok sih biasanya yang nggak mau ngitung neraca massa sama neraca energi. Kamu maksudnya. Yang aku saranin yang bikin cowok aja. Dan neraca massa sama neraca energinya nggak kacau. Masih not recording sih. Masih. Bentar ya, sabar. Ini kalian ada yang mau ditanyain nggak sambil nunggu? Halo Kak, saya Livi izin bertanya Kak. Iya, gimana? Tadi untuk desain layout ini harus ada pendahuluannya kayak neraca massa sama energi ya Kak? Pendahuluan gimana ya? Maksudnya itu harus didapat dulu baru bisa desain layout? Enggak harus. Karena kalian neraca massa sama neraca energi belum dapat kan? Iya benar, belum dapat. Makanya Udah. tadi kan kaget Kak Hilvi kan bilang neraca massa sama energi kan. Kirain tuh harus ada sebelum layoutnya Enggak. jadi. Oh, enggak. Enggak, Maksudnya tadi kalau kan aku kan misal bilang. Iya. Iya sih, Pak. buat bagi-bagi tugasnya gitu loh. Kalau misal biasanya kan cowok tuh kayak susah paham tentang neraca. Nah, itu yang cowok bisa bikin layoutnya biar nanti yang lainnya ngerjain yang neraca massa, neraca energi. Oke. Iya. Oke Kak, makasih Kak. Kaget Kak. Ada yang mau Ini nggak ada tanya? yang ditanyain. Kalau nggak ada yang ditanyain kita akhiri saja ya sih, Mbak. Bentar dulu. Mau kasih contoh dulu. Kasih contoh. Bentar ya guys. Mohon bersabar. Nah, itu yang Gilbert tuh. Jadi aku sambil jelasin ya. Jadi nanti di situ ada yang full. Nanti di dalam ruang produksi itu nanti juga ada lagi masuk yang ruang produksi Bert. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan ada buat truk. Truk itu yang buat in, yang kanan tuh buat out. Jadi masuk bahan disesuaikan sama diagram alir kalian. Nah, masuk bahan terus masuk proses 1, 2, 3, terus masuk sampai ke gudang produk jadi, habis itu dikeluarin pakai truk kayak gitu. Ininya kayak gitu disesuaikan aja sama itu kalian. Terus ini yang kantor, ini kantor Mbak. Silakan Mbak. Meja. Wah, no France ya. Ada. Aduh, maaf banget ini not responding dan aku nggak bisa nge-unmute. Sorry banget kalau berisik. Lumayan. Nah, ini yang kantornya kayak gini. Jadi sesuai sama kreativitas kalian aja. Terus gudang baik. Ntar. Nah, ini yang mulai ada. Nggak bisa digerakin sama sekali.
Udah, ada yang ditanyain nggak? Dari kalian ada yang ditanyain nggak? Kalau jam 8 nggak ada yang ditanyain, diakhiri aja ya. Aku pas shutdown ya. Ya maaf ya, jangan bete. Enggak. Mbak mau tanya, Gimana? iya Mas mau tanya itu kok bisa ada warna sama gambar-gambarnya gitu cari sendiri di internet apa gimana? Oh, kalau itu ada di pilihan itu di fill kalau mau warna. Terus kalau yang tadi kan si Siva udah kalau mau ada bis, ada itu kayak ditambahin sendiri di mana di shape tadi tuh loh, yang search shape kayak gitu-gitu. Terus yang fill itu buat warna itu ada semua kok di shape. Iya, jadi di sini kan ada kayak gambar apa tuh kayak kolam, terus ada pohon, ada mobil, bis gitu kan. Itu ada di sini semua, ada di Visio semua. Tinggal kalian pilih aja mau shape-nya tuh yang apa gitu loh. Banyak jenisnya, nah ini juga nih. Ya, ada yang tanyain enggak? Kak mau nanya lagi Kak. Ini terkait nanti itu bentuk pengumpulannya dalam bentuk visio gini atau gimana Kak? Atau di Word gitu? Dipindah di Word ya. Dipindah di Word. Oke. Nanti Iya. itu berarti bentuknya cuma gambar aja kan ya Kak? Maksudnya diberi keterangan juga atau bagaimana? Gambar dulu aja, yang penting di gambarnya ya tulisan kayak ini loh, kayak gedung pusat, terus apa. Kalau misalnya alat nanti juga ditulis kayak misal ini alat apa aja gitu loh. Oke Ya, Kak. nomor, Jadi kan nanti kalian kasih tuh nomor. ya. Jadi kan kalian nanti tuh ada layout keseluruhan, terus ada produksi, kantor, sama gudang. Yang harus didetail gitu loh. Iya Kak. Kayak gini. Terus, oke Kak. Nanti itu deadline-nya kapan ya Kak? Deadline-nya Senin gimana? Senin besok Kak? Iya. Kecepatan ya? Itu gambarnya banyak ya Mbak. Ada 4 ya Mbak. Gak kuat Kak. Kan kalian ada banyak anaknya. Wah, cepet ini kok, gampang, sumpah. Iya, ini semalam jadi. Beneran deh. Semalam. Satu orang ngerjain satu malam, orang aja. satu gambar itu bisa. Kan tinggal Kayak ada yang kotak-kotak gitu kan. ngerjain keseluruhan, ada yang bikin produksi, ada yang bikin kantor. Bisa ya. Mbak, saya mau tanya, itu kan tadi katanya semalam jadi ya Mbak. Nah itu berarti ngukurnya nggak perlu sampai yang detail gitu ya Mbak? Cuma kira-kira aja gitu Mbak? Ya disesuaikan aja. Iya kira-kira, tapi yang masih realistis lah. Oke, makasih Mbak, Mas.
Ini soalnya kita minta kumpulin Senin biar kita sempat ngoreksi dulu. Jadi nanti pas waktu praktikum ini kita udah bisa nge-review kerjaan kalian gitu loh. Permisi Kak, izin bertanya. Untuk Seninnya itu jam berapa? Jam 23.59 ya. Oke Kak, makasih. Ngumpulinnya di psikologi ya. Psikologi. Udah? Nggak ada yang tanya ya? Sejauh ini nggak kan, ntar nyusul ya. Ya, Nggak ada nanti kalau pertanyaan ada setelah Zoom ya. ya, nanti kalau ada pertanyaan tanyain ke Hilmi. Gilbert aja sama Nena. Udah ya? Ini dari Gema, ada yang Gema apa Haris, ada yang mau nambahin nggak? Mbak izin tanya Mbak, ini presensinya dari gimana ya Mbak? Apa? Presensi, Mas. Oh iya, presensi sih. Kita lupa bikin presensi. Nggak usah presensi aja. Jadi nanti difoto aja. Nanti kalian on cam kan? Kalian Nah, on buat cam apa ya, namanya? nanti kita screenshot. Buat LPG juga. Ya, Mas, Mbak, makasih. Oke. Udah? Nggak ada yang ditanyain ya? Udah ya, Sif ya? Udah ada yang nambahin nggak, Sif? Gilbert, Nena, Gima? Kalau aku sih udah. Kalau kita udah. Maaf. Nggak ada ya? Mau ini, Mas, mau review yang sebelumnya. Nah, boleh. Oke, aku izin masuk ya. Selamat malam semuanya. Di sini aku mau review tugas yang kemarin udah dikumpulin sama teman-teman gitu. Ada beberapa hal yang jadi koreksi dari tugasnya. Yang pertama, suara aku jelas kan ya? Iya Kak. Yang pertama, oke. Yang pertama itu yang pakai grafik. Itu tuh dari kalian kemarin ada yang itu ya, pakai grafik di metode moving average sama exponential smooth. Harusnya pakai regresi linear tuh yang pakai grafik itu cuman di yang regresi linear gitu. Kalau misalkan metode yang lain itu cukup pakai tabel aja, nggak perlu pakai grafik. Terus yang kemarin juga masih banyak yang di grafiknya tuh dicantuminnya tahun, harusnya periodenya. Jadi bukan 2010, 2011, tapi 1, 2, 3 yang itu. Jadi yang tahun ke gitu. Nah, itu periodenya. Terus sebagian mesti ada yang perlu dibenerin juga redaksinya, kayak penggunaan titik koma kayak gitu-gitu. Terus baiknya di belakang koma tuh cuma 3 angka aja. Terus apa ya? Ini yang kalau misalkan mau nge-forecast, itu boleh loncat tahunnya, tapi itu cuma buat berlaku di metode regresi linear aja. Kalau misalkan metode lain, itu tetap harus dicari tahun sebelumnya. Jadi misal gini, kalian punya data 2000 sampai 2019 kayak gitu. Nah, terus kalian mau nge-forecast sampai ke 2021. Kalau kalian pakai caranya itu regresi linear, itu bisa langsung nge-forecast ke tahun 2021. Tapi kalau pakai metode yang lain, itu kalian perlu dulu buat nyari data di tahun 2020 itu berapa. Jadi nge-forecast ke tahun 2020 dulu, nanti habis itu baru ke 2021-nya kayak gitu. Nah, terus apa ya? Bentar. Oh iya,
kan kemarin juga ada ya banyak yang datanya itu fluktuatif banget. Jadi kan R-nya kecil toh. Nah, kalau misalkan R-nya kecil kan mesti dicari nih pakai metode lain kayak gitu. Jadi lihat dulu errornya itu yang paling kecil yang mana kayak gitu. Tapi kalau misalkan akhirnya emangnya errornya terkecil itu di regresi linier, yang nggak apa-apa tetap pakai regresi linier. Tapi di penjelasannya tolong tambahin keterangan gitu atau penjelasan kenapa akhirnya kalian tetap pakai regresi linier padahal R-nya tuh kecil banget gitu. Kemarin soalnya ada yang sampai nilainya tuh 0,00 sekian gitu kan. Itu kan kecil banget ya, kayak jauh banget dari angka 1 gitu. Apa lagi ya? Udah sih itu aja. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Gitu. Dari tugas yang kemarin. Nggak ada? Oke, ya udah kalau nggak ada, makasih buat waktunya. Oh ya, koreksiannya juga di psikologi udah ada kok di komen-komennya. Tuh. Aku kembali lagi ke Mas Hilmi atau Mbak Syifa. Kasih. Udah, kalau nggak ada yang ditambahin lagi, kami akhiri praktikum Mas, belum screenshot. Oh, belum screenshot ya? Oh, sorry, Iya. lupa. Ayo, on cam. On cam dulu yuk, on cam. Udah pada on cam semua belum sini? Sepertinya udah Mbak, di page 1 dulu ya. 3, 2, 1. Oke, next page 2. Oke, 3, 2, 1. Sudah. Adit nggak merhatiin tuh ngepes tuh Adit tuh. Udah ini Gilbert. Udah ya, aku akhiri praktikum PP 1 materi layout. Kalau ada yang ditanyain di luar, mending nggak usah cari sendiri di Google. Kalau nggak, lihat di ISO itu. Terima kasih semuanya.